Wabarakatuh. Selamat siang, Bapak dan Ibu sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Dr. Yoyo Suhoyo, M.Ed. PhD, Ketua Departemen Pendidikan Kedokteran dan Bioetika FKKMK Universitas Gadjah Mada. Yang terhormat Dr. Rahmadia Nur Hidayah, MSc PhD, Ketua Program Studi Magister Ilmu Pendidikan Kedokteran dan Kesehatan. Yang terhormat guru-guru kami, para dosen program studi Magister Ilmu Pendidikan Kedokteran dan Kesehatan FKKMK UGM, para narasumber dan fasilitator yang berbahagia, serta seluruh peserta yang luar biasa. Selamat siang dan selamat datang di acara Open House MHPE UGM 2026. Sungguh senang rasanya kita bisa berkumpul di ruang virtual hari ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Perkenalkan, saya Diva Rahma Fitria, saya mahasiswa MHPE UGM. Pada siang hari ini akan menemani Bapak dan Ibu semuanya di acara Open House MHPE UGM 2026. Acara ini diselenggarakan oleh Program Studi Magister Ilmu Pendidikan Kedokteran dan Kesehatan atau yang kita kenal dengan MHPE FKKMK UGM. Dan hari ini kita akan berbagi cerita, berdiskusi dan juga tentunya berkenalan lebih dalam dengan MHPE UGM. Sebelum kita mulai, mungkin ada beberapa hal teknis yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, kami memohon untuk mematikan mikrofon saat sesi berlangsung, dan nanti akan bisa diaktifkan saat sesi tanya jawab. Kemudian pertanyaan bisa disampaikan melalui fitur raise hand nanti di sesi tanya jawab, atau bisa juga diketik di kolom chat. Kemudian kami akan melakukan perekaman untuk keperluan dokumentasi. Baiklah, mungkin tanpa berlama-lama, mari kita mulai acara ini dengan penuh semangat dan antusias ya Bapak Ibu sekalian. Untuk membuka acara ini secara resmi, kami akan mengundang Dr. Yoyo Suhoyo, M.Ed. PhD, selaku Ketua Departemen Pendidikan Kedokteran dan Bioetika FKKMK UGM. Dr. Yoyo, apakah sudah hadir? Halo, Assalamualaikum. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya dok? Sehat? Baik, baik, Alhamdulillah. Ya, baik dokter. Saya persilahkan Dr. Yoyo untuk memberi sambutan. Terima kasih. Baik, selamat siang teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di tengah bulan Ramadan ini, ya, mungkin sebagian kita banyak yang mengantuk juga ini siang ini. Semoga dengan ada open house ini jadi terbangun lagi semuanya. Ya, pada siang hari ini kita akan bersama-sama, ya, mungkin bagi yang eh, pengen mengetahui lebih jauh tentang apa itu S2 atau Magister Ilmu Pendidikan Kedokteran dan Profesi Kesehatan, ya, atau bagi teman-teman yang ingin menginformasikan atau memperkenalkan kepada yang lain tentang apa itu Magister Ilmu Pendidikan Kedokteran dan Profesi Kesehatan. Nah, siang ini kita akan memperkenalkan lebih jauh tentang Magister Ilmu Pendidikan Kedokteran dan Profesi Kesehatan. Ya, walaupun tadi sudah ada videonya, sekarang kita ingin lebih detail. Apalagi di tahun ini kita punya program baru untuk Magister Ilmu Pendidikan Kedokteran dan Profesi Kesehatan, ya, yaitu ada program rekognisi pembelajaran lampau. Apa itu? Sudah ada yang di DM saya, sudah yang nanya gitu. Apa itu? Saya sarankan datang aja siang hari ini, nanti akan dijelaskan oleh Ibu Kepala Sekolah kita, ya, oleh Ibu Ketua Program Studi kita, Dr. Ahmad Nur Hidayah. Ya, tujuannya buat apa? Untuk lebih mengenal, gitu ya. Kemudian eh, sekiranya kemudian teman-teman ingin mempromosikan kepada teman-teman yang lain atau teman-teman tertarik untuk bergabung, yuk mari bergabung bersama-sama kita, gitu ya, di Magister Ilmu Pendidikan Kedokteran dan Kesehatan. Tahun ini kebetulan kita berusia 20 tahun. 20 tahun eh, 20 tahun MHPE KKMK UGM, gitu ya. Dan jadi di perayaan yang 20 tahun ini kita menawarkan beberapa program yang menarik ya, gitu. Apa aja nanti dijelaskan oleh Dr. Rahmadian Nur Hidayah. Ya, ada RPL, ada friendship dan sebagainya. Gitu ya, yang terkait S2 atau Magister Ilmu Pendidikan Kedokteran dan Kesehatan. Selamat menikmati, gitu ya. Jangan beranjak, pokoknya diikutin ya. Jangan lupa nanti ada juga kenang-kenangan nih sudah disiapkan oleh Ibu Kepala Sekolah kita. Baik, itu saja dari saya. Selamat menikmati. Yang punya teman pengen diajak segera digabung segera dihubungi aja untuk segera bergabung karena ini akan segera kita mulai, gitu ya.
Oke, itu dari saya. Buat teman-teman yang mahasiswa, nanti bisa bisa sharing juga mungkin beberapa ya cerita-cerita ini sudah disiapkan. Terima kasih nih buat teman-teman yang sudah berkenan hadir, termasuk juga alumni-alumni yang sudah berkenan hadir yang kita minta untuk sharing berbagi pengalaman masa-masa studi, masa-masa pembelajaran di Magister Ilmu Pendidikan Kedokteran dan Profesi Kesehatan ya atau Magister atau Medical Education and Health Professional Education. Itu saja mungkin pembuka dari saya. Selamat menikmati. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dr. Yoyo Suhoyo atas sambutannya yang diberikan untuk membuka acara pada hari ini. Dan sekarang kita masuk ke sesi yang paling ditunggu-tunggu ya ini, mendengarkan pengalaman langsung dari mereka yang sudah merasakan perjalanan belajar di MHP UGM. Sesi ini akan dipandu oleh Dr. Rahmadia Nur Hidayah MSc PhD, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Pendidikan Kedokteran dan Kesehatan FKKMK UGM, bersama dengan para fasilitator yang merupakan mahasiswa dan juga alumni dari program ini. Kita akan mendengar cerita dari 4 sosok yang luar biasa ini. Mungkin akan saya perkenalkan dulu satu persatu. Yang pertama yaitu ada Dr. Gigi Indra Mulyawan MMRS, spesialis bedah mulut konsultan, FICS MHPE, Kepala Program Studi Spesialis Bedah Mulut dan Maksilofasial Universitas Airlangga. Dr. Indra, apakah sudah bergabung? Siap, selamat siang. Oke, selamat siang, Dokter. Ya, selamat siang. Lalu yang kedua, ada Bapak Tias Setia Nugraha S-Farm APT Apoteker MHPE FFRI, saat ini menjabat sebagai Wakil Dekan 1 Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Selamat siang Bapak Tias, apakah sudah bergabung? Selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, bagaimana kabarnya Pak Tias? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah, terima kasih. Kemudian yang ketiga, ada Dr. Ida Bagus Yorki Brahmantia MHPE, mahasiswa angkatan 2024 dari Universitas Mahasaraswati Denpasar. Dr. Yorki, apakah sudah bergabung? Sudah dok, sudah. Oke, selamat siang Dr. Yorki. Selamat siang. Iya. Lalu yang terakhir ada Dr. Syifa Mustika, SPPD KGEH Finasim, mahasiswa angkatan 2025 dari Universitas Brawijaya. Dr. Syifa, selamat siang. Apakah sudah bergabung? Siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena semua fasilitator sudah bergabung, kami serahkan kepada Dr. Rahmadia dan seluruh fasilitator untuk memimpin sesi diskusi siang hari ini. Ya, terima kasih Dr. Diva dan juga Dr. Yoyo sebagai alumni pertama, alumni angkatan pertama yang deklarasinya adalah ketua alumni ya, Ibu Bapak semuanya. Senang sekali menyapa Prof, Dokter, Ibu Bapak sekalian di sini. Ada beberapa nama yang cukup familiar. Selamat siang Prof, Dokter. Semoga Ibu Bapak juga di sini yang penggiat pendidikan ya, dan juga mungkin ada beberapa fresh graduate yang bergabung. Selamat datang di Open House Prodi Ilmu Pendidikan Kedokteran dan Kesehatan untuk magister ini di FKKMK UGM. Terima kasih juga sudah bergabung bersama kita, berwajah yang familiar, alumni yang kami banggakan, juga mahasiswa calon alumni Dr. Yorki, dan juga ongoing mahasiswa ada Dr. Syifa. Mungkin juga di sini Ibu dan Bapak yang menghadiri open house mungkin perlu mendapat gambaran mungkin ya. Sebenarnya magister ini tuh belajar apa gitu ya? Pertanyaan yang biasa nih, belajar apa nih? Kalau saya boleh mengundang dari yang sudah lulus ya, sudah tahu apa? Kira-kira belajar apa dan mungkin apakah ini ilmunya dapat diterapkan begitu ya di tempat kerja masing-masing. Silakan mungkin Dokter Indra, Pak Tias, nanti baru ke Dokter Yorki dan Dokter Syifa. Pak Tias dulu ya Bu, apa saya? Oh, boleh Pak Tias dulu, boleh Pak Indra. Monggo, Dok. Ya baik, terima kasih Dr. Rahma atas waktunya. Sebuah kehormatan bagi saya. Selamat siang Prof dan Dokter sekalian, Bapak Ibu di Open House apa ini? MHPE FKKMK UGM. Sebenarnya kalau Dr. Rahma tadi menyampaikan saya harus berbagi pengalaman, kok rasanya saya baru lulus kemarin ya. Sudah lama Dokter Indra. Iya, baru lulus 2025 dok, saya dok. Ya, prinsipnya begini ya. Jadi kebetulan saya sekolah
FKKMK MHPE ini dikarenakan yang pertama saya menjalani amanah saya sebagai KPS, dan di mana ketika saya menjalani amanah itu ternyata banyak hal yang tidak bisa kalau kita itu cuman hanya ikut pelatihan-pelatihan tentang kurikulum, tentang penyusunan naskah dokumen dan kawan-kawan, nggak bisa. Ternyata memang harus mendalami lebih dalam ya. Tapi ternyata setelah didalami lebih dalam, setelah saya sekolah di dalam, saya mendapatkan banyak hal yang baru yang ternyata memang tidak cukup hanya dengan mengikuti pelatihan gitu dok. Oleh karenanya, kalau ditanya kita mempelajari apa, yang pertama yang pasti ketika kita masuk kita dikenalkan mengenai filosofi mengajar dan filosofi kurikulum. Dan itu menurut saya penting karena filosofi itu kita menjadi punya visi menurut saya ya. Bahwa mengajar, mendidik itu harus bagaimana. Karena kalau tidak ada dasar filosofinya, ya kita tidak punya fondasi yang cukup. Buat saya ini, menurut saya harus punya filosofi, saya harus punya fondasi, supaya saya tahu kemana mahasiswa yang akan saya didik ini dibawa kemana. Jadi oleh karenanya mungkin dari saya lebih kurangnya seperti itu, terutama. Jadi kalau masalah menghitung SKS dan kawan-kawan itu tentu kita bisa sambil jalan, tetapi kalau filosofinya mengajar kemudian fondasinya itu yang saya dapatkan di MHP UGM sejauh ini dok. Wah, terima kasih sekali Pak Indra. Pak Indra yang jadi KPS dan juga bertugas mengajar di klinik ya Pak Indra ya, di Betul tahap betul. PPDGS. Ya. Ya. Nah, jadi ada mungkin manfaatnya, semoga Ibu dan Bapak terbayang bahwa tidak hanya bagaimana misalnya tadi ya menyusun kurikulum dan yang lain, tetapi juga bagaimana dasar-dasar untuk memfasilitasi belajar profesi Betul. kesehatan. Nah, sekarang kalau saya mengundang Pak Ada Tias satu nih. lagi dok, maaf dok. Oh, Saya boleh, tambahkan silakan sedikit Pak lagi, Tias, satu lagi. Pak Indra. Ya. Ya sedikit saya tambahkan Prof dan Dokter sekalian, dengan saya dulu ke saya ini selalu bingung ketika kita mendidik seorang PPDS itu, kadang-kadang kita sebagai konsulen sendiri kita juga waktunya kan bingung antara mengajar dengan ngurusin pasien, dengan pelayanan, macam-macam lah. Nah, kadang-kadang bahkan PPDS itu kita pasrahkan dengan udah sama chiefnya, udah sama jaga duanya gitu. Nah, setelah saya dari MHPE dan kebetulan tesis saya mengambil mengenai tema 1 minute per sector, jadi saya bisa menerapkan sekarang semua konsulen-konsulen saya minta untuk menyempatkan 1 minute per sector terhadap peserta didik. Jadi ada checklistnya yang saya bikin sekarang. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, karena kalau diomong tidak sempat, semua konsulen-konsulen itu pasti tidak sempat. Apalagi kami di bedah mulut ya, di bedah mulut teman-teman di bedah itu pasti konsulen-konsulen nggak sempat. Jadi saya harus bagaimanapun juga konsulen-konsulen harus menyempatkan dengan metode yang kebetulan menjadi tesis saya di MHPE kemarin. Itu aja dok, tambahnya dikit. Terima kasih sekali Pak Indra. Jadi tesisnya pun bisa ini ya, solving problem ya, menyelesaikan masalah yang ada di prodi. Oke, Betul. nah ini Pak Tias nih yang ada dampaknya kayaknya selain untuk pendidikan ini ke leadership dan manajemen ini. Silakan Pak Tias. Oke, siap. Terima kasih Dr. Ahmad atas kesempatannya dan yang saya hormati Kepala Departemen Pendidikan Kedokteran dan Bioetika Dr. Yosuhoyo, guru saya yang luar biasa, salah satu role model terbaik saya, para prof, dokter, rekan-rekan sekalian, dan terima kasih tadi Dr. Diva sudah memoderatori acara ini dengan sangat baik sekali. Ketika saya ditanya apa yang kemudian didapatkan pada saat berada di MHPE, FKKM, KUGM, jawabannya sebenarnya singkat saja. Melampaui ekspektasi begitu. Karena ketika saya S2, itu awalnya saya hanya mencari kolega, tapi yang saya dapatkan keluarga. Awalnya saya hanya mencari dosen, tapi yang saya dapatkan role model dan mentor yang mampu membimbing dan mengarahkan sehingga saya mencapai titik yang lebih tinggi. Awalnya yang saya cari hanya jejaring nasional, tapi ternyata yang saya dapatkan jejaring global. Jadi apa yang kemudian saya dapatkan di MHP ini merupakan salah satu titik dalam kehidupan saya yang saya syukuri
karena merupakan bagian terbaik yang meleverage kehidupan saya, yang bahkan banyak hal yang kalau saya ditanya Dr. Yo waktu itu bukan cuma akademik, tapi ada aspek-aspek lain yang kemudian bisa menumbuhkan saya secara pribadi begitu. Jadi ada personal breakthrough, ada academic breakthrough yang saya dapatkan di MHPF KKMK UGM. Karena memang awalnya saya cuma berharap bahwa, dulu karena di tahun mungkin 10 tahun yang lalu itu cukup sulit untuk belajar kurikulum. Yang waktu itu ketika saya diminta menjadi bagian tim kurikulum fakultas, serba bingung begitu. Akhirnya mencari tahu, kebetulan saya apoteker, mohon izin, yang mungkin kayaknya alumni pertama yang apoteker begitu. Dan pada saat di kelas itu dari 9 orang angkatan saya waktu itu yang lain dokter semua. Nah, kebetulan saya adalah satu-satunya apoteker di situ dan itu adalah pengalaman yang luar biasa. Nah, akhirnya apa yang kemudian saya dapatkan itu bisa menjadi bekal yang sangat luar biasa bagi jenjang karir profesional saya begitu. Ketika selesai dari S2, yang saya ajukan pertama kepemimpinan adalah kepada pimpinan kami waktu itu adalah pembukaan Farmasi Education Unit. Jadi apa yang kemudian saya dapatkan di S2 itu kemudian bisa terwujud. Akhirnya mungkin eh, tidak banyak fakultas farmasi yang memiliki unit pendidikan sendiri dan kami Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah Banjarmasin berusaha mengembangkan itu hingga sekarang. Dan karena banyak hal yang kemudian kita dapatkan yang menjadi inspirasi maupun motivasi, sehingga banyak inovasi yang bisa kami adopsi dan kembangkan untuk diterapkan di pendidikan farmasi. Meskipun tantangannya tentunya masing-masing punya tantangan tersendiri. Namun demikian, upaya yang kami lakukan berbekal dari pendidikan yang diberikan oleh guru-guru kami, fasilitator kami, bahkan banyak peran dari tenaga pendidikan, Mas Farid dan kawan-kawan yang juga sangat membantu kami sehingga itu pun menginspirasi kami untuk bagaimana mengelola dan memanajemen fakultas sehingga ada nuansa yang itu tidak nuansa yang itu tidak serta-merta hanya pendidikan saja, tapi ada nuansa yang kemudian bisa kita rasakan bahwa kalau kata Prof. Ganesh itu nuansa bagaimana kita menjadi manusia dan memanusiakan manusia begitu. Terima kasih, Dr. Rahmat. Terima kasih sekali Pak Tias. Ini salah satu yang menurut saya ya langkah-langkah awal ya saat kita merangkul lebih banyak profesi kesehatan dan juga gelar kita jadi MHP ya Pak Tias ya. Terima kasih. Nah sekarang sebenarnya saya juga mengundang di sini Dr. Yorki ini. Kalau yang tadi itu mungkin sudah jadi Kaprodi, Pak Tias juga sudah mulai merintis karir. Nah ini Dr. Yorki adalah salah satu yang waktu masuk itu ini ya fresh grade ya waktu itu ya. Kemudian mengembangkan atau membantu pada saat awal-awal FK baru di Mahasaraswati. Mungkin boleh diceritakan Dr. Yorki, ini mungkin peserta open house kita ada cukup banyak yang fresh graduate. Walaupun teman-teman yang sedang ongoing ini banyak fresh graduate juga. Silakan Dr. Yorki. Baik, terima kasih Dr. Rama. Suara saya cukup terdengar jelas ya, Dok ya? Dengar. Iya. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Yang saya hormati kepala departemen ya, ketua departemen Dr. Yoyo, ketua program studi Dr. Ahmad. Terima kasih atas kesempatannya untuk mengundang saya berbagi. Jadi saya paling cilik ya di sini ya kalau nggak salah ya. Jadi betul dokter saya baru lulus kemarin, selesai internship langsung mendaftar S2 FHPF FKMK UGM. Jadi sebenarnya diberangkatkan oleh kampus ya pertama karena memang kebutuhan untuk pendirian fakultas kedokteran baru. Nah, jadi apa yang saya peroleh selama sekolah S2 IPK FKKMK UGM itu beragam sekali ya. Memang pengalaman 1,5 tahun yang cukup berkesan. Jadi kalau misalnya sejawat kalian mencari kegiatan akademis dan non-akademis itu semuanya ada di MHPF KKMK UGM. Jadi yang non-akademis kalau mau pergi-pergi bareng, jalan-jalan bareng dosen itu nanti dialokasikan waktu khusus. Momen-momen kekeluargaan itu pokoknya banyak lah.
Kalau secara akademis di kurikulum itu kurikulumnya sudah constructively align ya. Jadi secara terstruktur kita mulai dari yang dasar dulu yang tadi sudah dijelaskan teori bagaimana seseorang belajar sampai mengurus kurikulum, mengurus belajar mengajar, penilaian sampai akhirnya nanti manajemen institusi itu sendiri ya, evaluasi, akreditasi dan semacamnya. Jadi semua hal terkait FK dari menerima mahasiswa sampai nanti meluluskan mahasiswa itu semuanya nanti kita dapatkan ilmunya. Begitu sejauh kalian. Nah selain itu dari DMAP FK UGM juga fasilitasnya beragam ya. Jadi misalnya dari akses jurnal gratis itu banyak jurnal gratis yang bisa diakses yang terindeks Scopus dari Q1 sampai Q4 ya itu disediakan oleh perpustakaan. Kemudian textbook juga tersedia secara offline, wifi dan semacamnya itu sudah tersedia. Jadi pengalaman belajarnya juga metode belajarnya nggak monoton ya sejauh sekalian. Jadi banyak banget ragam metode belajarnya mulai dari belajar kelompok dan mandirinya sampai penilaiannya juga nggak yang monoton. Ada ragam juga misalnya buat esai, kemudian project based dan semacamnya. Jadi selama sekolah 1,5 tahun kemarin itu pokoknya nggak ngebosenin lah Dr. Ahmad gitu. Jadi jalannya juga fun meskipun kita fleksibel ya waktu kuliahnya. Nah, kurang lebih demikian mungkin yang bisa saya sampaikan, selebihnya tadi sudah dijelaskan dengan sangat baik. Terima kasih Dr. Terima kasih Dr. Yorki. Ya, bagi yang penasaran, teman-teman, Ibu dan Bapak, mungkin saya manggil teman-teman, siapa tahu di sini ada yang fresh grade ya. Nah, Dr. Yorki ini termasuk yang luar biasa achievement-nya karena selesai dalam waktu 3 semester gitu ya. Kalau nanti kita cerita RPL yang 2 semester, Dr. Yorki ini walaupun reguler 3 semester selesai dan akan wisuda April ini ya Dr. Yorki ya. Ya, sudah diminta kembali bekerja maksudnya. Setelah wisuda langsung kembali Amin, bekerja. amin. Ya, nah ini kalau tadi Dr. Yorki mungkin menggambarkan untuk yang fresh grade ini ya sangat terbantu karena memang di ini ya ada visi dari institusi yang nanti akan dibantu untuk mengembangkan pendidikannya. Nah kalau sekarang saya juga ini mengundang Dr. Syifa yang sedang ongoing baru mulai semester 2. Iya. Agak mirip ceritanya dengan Dr. Indra nih karena sudah spesialis, subspesialis, S3. Sudah S3 dan Iya, rasanya wah, masih belum selesai ternyata sekolah lanjut terus gitu ya. iya, Nah, betul. mungkin juga nanti berbagi ya Dokter Siva kira-kira kalau misalnya ini ilmu yang cukup berbeda dibandingkan klinik. Juga mungkin untuk yang profesi lain siapa tahu di sini ada bidan, apoteker, perawat yang sudah S3, mungkin ada yang sudah profesor beralih atau mempelajari medical and health professions education ini kesulitan atau tantangannya apa dan apakah sebenarnya bisa diaplikasikan gitu ya ke sehari-hari. Silakan Dokter Syifa. Iya, baik. Terima kasih Dr. Rahma yang saya hormati, Kepala Departemen Dr. Yoyo, senior sekalian, kakak-kakak senior, dan juga rekan-rekan seangkatan MHPE 2025. Nah, ini mungkin saya dipilih karena saya di MHPE 2025 termasuk sesepuh juga tadi dikatakan sama Dr. Rahma. Tetapi sebelum membahas tadi pertanyaan Dr. Rahma, salah satu yang mungkin barangkali dari yang hadir di open house ini yang menarik untuk bisa ikut di kelas MHPE itu percayalah ikut kelas MHPE ini menambah kita menjadi rasanya lebih muda gitu karena temenannya sama anak-anak muda-muda anak-anak muda itu jadi sangat membawa vibes yang berbeda gitu. Nah, baik untuk saya sendiri sih sebetulnya belajar di MHPE itu memang sengaja karena memang betul saya di klinis sudah lebih dari 10 tahun, saya juga dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya dan masuk ke MHPE itu awalnya saya nggak menyangka se-wow ini. Wow itu dalam artian adalah ini kita belajar ilmu baru dan ibaratnya apalagi mungkin untuk dosen klinik itu kita tuh kayak meriset apa-apa yang selama ini kita sudah jalankan ya dengan segala kesibukan mungkin ya. Namun yang paling penting buat saya itu memang ternyata ini membawa dampak refleksi untuk diri saya sendiri. Jadi apa, what have I done gitu ya kemarin-kemarin itu dan kemudian sehingga kita bisa melihat dari perspektif lain gitu dan sangat bermanfaat ilmu-ilmu yang disampaikan. Tidak hanya yang untuk ilmu-ilmu di workplace based learning, tetapi ilmu-ilmu yang lain, learn how people learn itu facilities learning dan juga termasuk yang apa namanya terkait dengan learning resources itu sangat
sangat apa ya, sangat membantu. Jujur di angkatan ini berteman dengan teman-teman yang mungkin udah jago AI, jago mungkin simple, jago Canva itu membuat upgrading personal ini ya, apa namanya, personal skill saya gitu kan ya. Gimana harus bikin presentasi dalam 15 menit mungkin ya waktunya gitu ya, presentasinya 5 menit 3 slide bisa berwarna-warni, itu amazed gitu ngelihat teman-teman bisa berproduktif seperti itu. Nah, kemudian apakah kesulitan? Kesulitannya sebenarnya personal enggak, karena tadi udah disampaikan bahwa di situ tuh ada Bu Tini yang beneran kita tuh mau butuh e-book apa, jurnal apa, itu kemudian kita beneran bisa dibantu dan maksudnya seperti kemarin kita udah mulai nyusun tesis itu butuh buku ini beliau langsung kirim, jadi itu sangat bantu. Dan juga dari dosen-dosen lain seperti yang mungkin Dokter Rahma, Dokter Yoyo, kalau kita butuh apa namanya materi gitu udah langsung dikirimin banyak yang mungkin mungkin sampai sekarang belum katam bacanya seperti itu. Jadi saya kira dari sisi resources juga banyak terbantu. Butuh butuh waktu. Ini di sini ada Pak Bekti alumninya juga membantu katanya. Dan saya nggak tahu mungkin ke depannya barangkali kalau untuk proyeksi, kalau buat saya pribadi, saya hanya ingin segera cepat lulus gitu ya, sesuai dengan target. Tapi mungkin ke depannya saya yakin ilmunya sangat bermanfaat, baik untuk kita sendiri sebagai pribadi ya, baik nanti yang mau dosen atau yang nggak dosen pun menurut saya dosen di klinik itu tetap akan sangat bermanfaat. Paling gampang buat saya juga emak-emak ya, ibu-ibu, ilmunya itu masih bisa kita pakai untuk ngedetect atau gimana mungkin kita ngajari anak-anak kita gitu loh. Jadi saya rasa ilmu yang kita dapatkan tuh sangat bermanfaat. Gitu kayaknya Dokter Rahma, kalau mau diceritain banyak banget gitu manfaatnya. Tapi buat kami, saya dan Angkatan MHPI 2025 ini, the story still continues gitu ya Dok ya. Makasih mungkin itu dari saya, Dok. Terima kasih sekali Dokter Shifawan juga mungkin ini ya lebih menggambarkan cerita yang sekarang ongoing itu Ibu dan Bapak sekalian eh, usia dan juga profesi dan juga latar belakang itu bisa sangat bervariasi dan ini bukan berarti jadi sulit belajarnya tapi malah jadi kolaboratif. Banyak hal baru yang dipelajari. Kelompoknya Pak Indra ini sampai sekarang satu angkatan ini masih kompak. Wah, siapa yang belum maju masih kompak terus sampai selesai. Pak Tias juga demikian ya. Kayaknya ada Widan Bu Muli ya, waktu itu ya Bu Muli ya, yang di Poltekkes Kemenkes Kendari itu juga masih jalan. Dokter Yorki ini memperkuat base kita di pendidikan kedokteran dan kesehatan di Bali, yang sekarang sepertinya tambah maju karena banyak FK-nya. Ya, mungkin juga Ibu dan Bapak sekalian di sini ada yang mungkin akan baru mengawali karir, ada yang baru mengawali karir di tempat baru atau meneruskan karir di tempat baru atau mungkin melanjutkan karirnya untuk bisa ini ya memperdalam apa yang mungkin sudah dipraktikkan selama ini. Terima kasih sekali lagi untuk kami ucapkan untuk alumni dan juga mahasiswa Pak Indra, Pak Tias, Pak Yorki dan juga Bu Syifa. Terima kasih banyak atas sharingnya. Semoga nanti kalau misalnya ada yang mengkontak secara pribadi, berkenan untuk melanjutkan gitu ya. Siapa tahu nanti kolega ada yang siap untuk melanjutkan ke MHP. Terima kasih banyak semuanya. Saya izin untuk melanjutkan Ibu dan Bapak ke materi kita yang terkait bagaimana kita akan melanjutkan admisi begitu ya. Kalau Ibu dan Bapak di sini ada pertanyaan terkait admisi, kita akan mulai. Ya, izin saya akan share screen untuk memulai mengenai presentasi dari prodi kami, prodi magister untuk ilmu pendidikan kedokteran dan kesehatan. Loh, ngomong-ngomong saya merasa aneh karena ternyata belum memperkenalkan diri karena sudah diperkenalkan Dokter Diva. Baik Ibu dan Bapak, Prof, Dokter, Senior dan sejawat sekalian, perkenalkan nama saya Rahma Dia Nur Hidayah atau biasanya dipanggil Rahma gitu ya. Bu Rahma bisa dipanggil Bu Rahma gitu. Saya adalah Kaprodi dari Magister Ilmu Pendidikan Kedokteran dan Kesehatan FKKMK UGM yang ini gedung pusatnya mungkin yang belum pernah ke Jogja monggo, tapi kalau Prof Ibu Bapak yang sudah sering ya nanti kadang-kadang foto lagi di sana. Ya Ibu dan Bapak, FKKMK UGM ini adalah satu fakultas yang cukup unik karena kita punya 3 prodi untuk program sarjana dan untuk program magisternya juga kita cukup banyak. Kalau saya nggak salah sekarang sudah 48 prodi di FKKMK. Dan untuk pendidikan kedokteran dan kesehatan ini adalah yang pertama di Indonesia. Dibuka mulai tahun 2006
Dulu namanya hanya Magister Ilmu Pendidikan Kedokteran dan gelarnya Master of Medical Education (MedEd). Di sini salah satu lulusan yang sangat sukses sudah jadi kadep, yaitu Dr. Yoyo, lulusan pertama. Bersama waktu itu ada serangkaian alumni, ada Dr. Uma, dan juga kemudian alumni-alumni berikutnya nanti juga akan kami tampilkan. Nah, mulai tahun 2017 kami mengubah gelarnya menjadi Master in Medical and Health Professions Education atau MHPE, yang di sini juga melingkupi profesi kesehatan yang lain. Tidak hanya dokter, tapi ada juga profesi kesehatan lain. Ada dokter gigi, ada perawat, ada bidan, kemudian tadi misalnya Pak Tias ada apoteker, kami ada juga dari kesehatan masyarakat, ada dari gizi, mungkin yang belum pernah itu mungkin ada yang mungkin keseling mungkin ya atau analis, itu kami belum pernah, tapi kami akan sangat menantikan jika ada ibu dan bapak yang berminat untuk masuk ke prodi ini. Nah, sejak tahun 2019 juga kami mengadakan program fellowship bekerja sama dengan Famer Philadelphia yang sekarang di bawah Intek. Untuk fellowship ini juga ditawarkan bersamaan dengan MHP. Jadi bisa juga mahasiswa nanti mengambil master dan juga mengambil fellowship, sehingga nanti gelarnya MHPE dan FFRI, yaitu Famer Fellow di Regional Institute of Indonesia. Untuk aktivitasnya nanti akan saya paparkan juga beberapa yang kami dokumentasikan. Yang jelas pembelajaran kami blended learning, Ibu dan Bapak. Jadi tadi disampaikan tidak perlu khawatir kalau juga ada aktivitas lain seperti di klinik, kemudian juga mungkin masih aktif mengajar, memimpin institusi. Blended learning ini memungkinkan Ibu dan Bapak juga pada saat pembelajaran bauran ini untuk sesi offline akan dilakukan secara luring dan intensif. Tetapi saat sesi online atau daring bisa menyesuaikan pace masing-masing. Materi juga cukup disediakan dalam LMS. Nah, di sini yang mau kami sampaikan adalah tahun ini kita launching begitu ya untuk rekognisi pembelajaran lampau atau RPL, dan di sini kami memperkuat juga unsur leadership, penguatan peminatan melalui elektif dan juga riset dan publikasi. Nah, di sini untuk riset inovasi leadership ini sebenarnya mungkin bagi Ibu dan Bapak di sini sesuatu yang sudah sering dilakukan sebagai praktisi pendidik di institusi pendidikan kedokteran dan kesehatan. Mungkin ada yang di wahana rumah sakit, ada yang mungkin di badan regulasi, atau mungkin yang terkait pendidikan profesi kesehatan. Untuk kegiatan-kegiatan yang kaitannya dengan pembelajaran ini mungkin Ibu dan Bapak sudah cukup banyak. Ada juga mungkin yang baru mulai, tapi yang sudah cukup banyak ini kami ingin mendekati untuk bisa lebih inklusif. Nah, ceritanya seperti itu. Karena visi kami yang 2027 nanti akan diperbaharui adalah untuk menghasilkan pendidikan, melakukan pendidikan dan menghasilkan tenaga kesehatan, pendidik yang berkualitas agar nantinya bisa meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia. Di sini dari mulai menjadi agen perubahan melalui inovasi, akuntabilitas sosial, dan juga integrasi dengan academic health system dan jejaring kerjasama, ini yang ingin kami kuatkan melalui pendidikan magister di pendidikan kedokteran dan kesehatan. Jadi keunggulan kami ini nanti mahasiswa kami akan menjadi lulusan yang kompeten pada pendidikan, penelitian, dan inovasi. Jadi kalau Ibu dan Bapak lihat lulusan kami sejak 2006 sampai sekarang sudah 20 tahun, sudah banyak memimpin di berbagai institusi, sudah banyak membawa perubahan, melakukan riset, melakukan inovasi di profesi masing-masing. Nah, dosen-dosen kami tentu para guru kami mulai dari Prof. Ova, Prof. Gandes, dan juga guru-guru kami, dan juga kami juga melibatkan para alumni dan juga kolaborator kami di lintas institusi. Dr. Uma ini adalah angkatan pertama juga bersama Dr. Yoyo yang sekarang di UII, kemudian Prof. Eti Poncori ini yang juga menguatkan para alumni S2 IPK kami di UNS yang sebentar lagi mungkin akan membuka juga S2 Pendidikan Kedokteran dan Kesehatan. Nah, mohon izin memperkenalkan para alumni kami ini hanya sebagian kecil, tetapi masih sangat banyak yang leading di bidang masing-masing yang mungkin tidak muat kalau di sini, tapi pasti Ibu dan Bapak
pernah mendengar namanya. Nah, di sini mulai dari, wah, Dr. Sylvia nih sudah kami undang juga mengajar, tapi sekarang menjadi wakil rektor. Prof. Pudu mungkin juga sudah cukup terkenal dari mulai jadi dekan, jadi rektor, dan beliau juga terlibat aktif secara nasional. Dr. Catur, Dr. Niko, ada lulusan-lulusan awal yang sebagian besar dokter, ada Pak Tias, ada Bu Meta yang memperkuat di kebidanan secara nasional. Pernah ketemu waktu penguatan di Poltekkes Kemenkes ya, seluruh Indonesia, luar biasa. Ada Dokter Michael yang menguatkan di Unsrat. Kemudian di sini juga ada satu alumni kami dari luar negeri yang waktu itu beliau juga sudah profesor dan menambah gelarnya, Prof. Saurabh. Tahun ini kami angkatan 2025 ada 2 dari luar negeri, dari Timur Leste, dan tahun ini juga kami menargetkan ada beberapa peminat juga dari Asia yang semoga nanti juga bisa bergabung bersama MHPE. Nah, secara umum ada 3 program kami, MHPE yang reguler, kemudian ada MHPE bersama dengan fellowship dari Friendship, dan ini yang kami launching tahun 2026 adalah jalur rekognisi pembelajaran lampau atau RPL. Harapannya dengan RPL ini pendidikan kedokteran dan kesehatan secara keilmuan akan lebih inklusif, memiliki dampak, dan juga dampak ini berkelanjutan. Maksudnya bagaimana untuk para pendidik yang sudah punya pengalaman, mungkin juga guru-guru saya, mungkin juga guru-guru ibu dan bapak semua yang sudah punya pengalaman cukup banyak menjadi pendidik, baik itu di preklinik maupun klinik, mungkin itu juga sudah memimpin organisasi, memimpin asosiasi, memimpin institusi, sangat bisa untuk bisa mengklaim, merekognisi apa yang sudah dicapai selama ini menjadi bagian dari pembelajaran yang nantinya akan menjadi bagian kredit dari yang harus dikuasai di MHPE. Mohon izin sepintas mengenai kurikulum, nanti mungkin lebih detail dapat ditanyakan dan dilihat lebih lanjut pada website kami. Untuk reguler kami ada 4 semester pembelajaran yang tentu paling cepat ditempuh bisa ditempuh dalam waktu 3 semester. Untuk reguler tahun 2026 ini ada beberapa blok, secara umum ada 9 blok bersama dengan tesis. 9 blok di sini mulai dari teaching and learning, jadi mengenai pembelajaran, learning resource mengenai sumber belajar, mengenai assessment, kemudian mengenai curriculum development, dan 4 blok ini adalah 4 blok wajib yang harus diikuti oleh mahasiswa reguler dan RPL. Kemudian ada leadership, management and innovation, ada humanism, professionalism, ada elective yang bisa untuk pengayaan peminatan masing-masing, kemudian ada project dan tesis. Jadi tugas akhir tidak selalu berbentuk penelitian tesis, tapi bisa juga berbentuk project yang berupa tugas akhir. Nah, di sini untuk program reguler dapat ditempuh paling cepat dalam 3 semester, tapi kami hantarkan dalam 4 semester juga memungkinkan. Seperti Dr. Yorki, ada juga satu lagi Dr. Salsa dari Alma Ata yang juga selesai sama-sama fresh graduate dalam 3 semester. Tapi nanti untuk RPL ini akan bisa paling cepat adalah selesai dalam waktu 2 semester. Karena akan ada blok-blok yang bisa dimulai lebih awal dan juga bisa direkognisi pencapaiannya. Gitu. Jadi yang abu-abu ini adalah RPL yang bisa selesai dalam paling cepat 2 semester. Nah, di sini mungkin izin menyampaikan perbedaan antara yang reguler dan yang RPL di sini. Yang kiri adalah reguler, yang kanan adalah skema RPL. Ibu dan Bapak, secara total ada 62 SKS yang diambil untuk program reguler. Di sini ada ini ya, pencapaian di sini bisa dilakukan secara bertahap dari semester 1, 2, 3, dan 4. Yang ini misalnya tesis sudah selesai di semester 3, maka mahasiswa reguler ini bisa selesai. Kemudian untuk RPL, bedanya dengan yang reguler adalah yang bertanda merah ini, yang tandanya RPL, dapat direkognisi pencapaiannya. Evidence-based practice, leadership, management, innovation, ethics, humanities, professionalism, research and best practice, kemudian juga elective. Nah, di sini ada hal-hal yang Ibu dan Bapak mungkin yang sudah punya banyak sekali pengalaman bisa direkognisi melalui jalur RPL. Kemudian pada jalur RPL ini juga untuk tesis dapat dimulai sejak awal semester 1.
Jadi dan Ibu dan Bapak di sini bisa mulai mengembangkan tesis, mungkin sudah ada proyek yang dilakukan sebagai inovasi yang kemudian akan dievaluasi secara terstruktur, itu bisa diajukan sebagai tesis juga. Nah, di sini untuk RPL nanti akan ada detail yang kami sampaikan dalam bentuk panduan, tetapi Ibu dan Bapak bisa gambarannya seperti ini. Saya sudah pernah penelitian nih, publikasi tentang inovasi yang saya lakukan di pendidikan. Dulu saya kaprodi, saya punya inovasi seperti ini kurikulumnya, saya sudah pernah publikasi. Bisa nggak saya klaim? Tentu bisa. Itu berarti masuk ke nanti evidence-based practice. Untuk riset metodologi sudah pernah dilakukan, mungkin Ibu dan Bapak sudah S3, juga mungkin sudah pernah melakukan sekian penelitian, walaupun tidak harus semuanya dipublikasi, bisa diklaim di sana. Saya sudah pernah inovasi nih, saya sudah pernah bikin alat yang bisa memudahkan dosen-dosen di tempat saya untuk bisa melakukan misalnya pembimbingan klinik. Sudah pernah sebagai kaprodi pendidikan klinik. Boleh nggak saya ajukan untuk inovasi? Bisa. Gitu. Saya S2 bioetika. Saya sudah pernah ikut kursus bioetik. Saya sudah pernah menjadi ketua tim pengembangan profesionalisme, pendidikan profesionalisme di institusi. Bisa nggak saya klik? Bisa. Gitu ya, Ibu dan Bapak. Saya sudah pernah memimpin FK, memimpin Fakultas Kesehatan, memimpin mungkin ya rumah sakit pendidikan sebagai komkordik, mau diklaim sebagai atau direkognisi untuk leadership-nya, untuk manajemennya. Mungkin juga sudah inovasi, bisa diklaim di sana. Ibu dan Bapak semua pengalaman itu kami ingin merekognisinya dan kemudian Ibu dan Bapak bisa mencantumkan nanti bukti-bukti yang bisa diikutsertakan pada proses pendaftaran dan bisa diunggah sesuai dengan blok atau mata kuliah yang terkait. Untuk program reguler dan juga sama-sama dengan program RPL, nanti kegiatan belajar dan aktivitas juga penugasan akan juga lebih aplikatif dari konteks dan institusi masing-masing. Kami akan jelaskan lebih lanjut. Nah, untuk yang bersamaan dengan Feymer Fellowship biasanya kami lakukan setiap bulan April residential programnya, sehingga di sana Ibu dan Bapak nanti bisa mulai di semester kedua, gitu ya. Ibu Bapak bisa mulai fellowship dulu atau mulai master dulu, keduanya bisa. Hanya nanti yang menjadi integrasi di sini adalah bagaimana proyek dari fellowship dan juga tesis dari magister bisa disatukan. Jadi biasanya itu proyek yang besar dan bisa dibagi menjadi proyek fellowship dan juga sekaligus menjadi penelitian tesis. Ini gambarannya demikian. Nah, untuk aktivitas belajar tadi mungkin rekan-rekan alumni dan juga mahasiswa sudah menjelaskan bahwa ada kegiatan daring dan luring. Luring biasanya kami lakukan di awal semester selama kurang lebih 2 dan 3 minggu. Bayangan kami nanti RPL akan kami sendirikan untuk aktivitasnya, menyesuaikan. Kemudian untuk reguler kurang lebih 3 minggu di awal semester. Dan untuk kegiatan daring bisa asinkron ataupun asinkron melalui LMS. Kami menggunakan Gamel yang dimiliki oleh FKKMK yang bisa diakses di mana saja, dan juga di sana tidak hanya sumber belajar, bisa diskusi, bisa mungkin Ibu dan Bapak posting video, bisa kemudian ada kuis, ada cukup banyak aktivitas yang bisa dilakukan di LMS. Untuk kegiatannya, kalau itu luring maupun daring, kita bisa interaktif, kolaborasi. Cukup banyak yang peer learning, sehingga tadi kalau Dr. Syifa bilang, belajar dari yang muda-muda, itu juga banyak. Yang muda-muda mungkin belajar juga dari Dr. Syifa tentang pengalaman belajar dan apa yang ada di institusi, begitu ya. Dan di sini untuk umpan balik selalu ada, baik itu dari rekan ataupun dari fasilitator. Dan harapan kami, yang ini yang selalu kami lakukan sejak awal adalah semua konteks belajar juga penugasan selalu harus yang aplikatif di institusi masing-masing. Kalau belum punya institusi gimana? Bisa juga dilakukan di UGM. Tapi kalau untuk yang punya institusi, selalu assignment ini menjadi harapan kami menjadi langkah solutif atau mungkin menjadi pengurai begitu ya, jika itu ada masalah atau jika itu bisa menjadi proposal pengembangan,
bisa dilakukan di institusi masing-masing. Sehingga untuk ibu bapak yang akan mengikuti RPL ini juga bisa berlaku demikian. Sudah ada program ongoing, sudah ada yang dilakukan di departemen, institusi, rumah sakit, wahana pendidikan masing-masing. Bisa nggak ini menjadi bagian dari assignment saya? Tentu bisa. Nah, itu nanti akan menyesuaikan juga assignment. Proyek dan riset juga harapannya demikian, lebih aplikatif, lebih problem solving, dan juga Ibu dan Bapak ini juga merupakan pengembangan scholarship atau keilmuan di bidang pendidikan, kedokteran, dan kesehatan. Nah, gambarnya seperti ini Ibu dan Bapak, aktivitas bagiannya diskusinya cukup banyak, baik itu daring maupun luring, melalui Gamel, ada yang interaktif di sini, yang jelas semua mahasiswa kami kayaknya trade-nya sama, suka foto. Semuanya sangat suka foto dan akhir-akhir ini pada punya akun sendiri, akun sosmed kami. Selain dari sosmed yang prodi, tiap angkatan sepertinya sekarang punya akun ya. Sudah cukup banyak yang penggiat. Dokter Syifa ini konten creator juga. 2024 itu juga rajin sekali membuat konten. Di sini juga Ibu dan Bapak nantinya bisa mencoba variasi, misalnya ini Block Learning Resource, mencoba VR, kemudian datang ke laboratorium, datang ke tempat mungkin juga pengembangan sumber belajar, ini sangat bervariasi di sini. Bisa nggak misalnya saya, mungkin yang RPL nanti mau mengundang rekan-rekannya datang ke institusi, wah sangat boleh. Yang jelas kami ingin lebih aplikatif, lebih dekat dengan praktik pendidikan yang sebenarnya dilakukan di institusi masing-masing. Nah, untuk riset sendiri, harapan kami bisa lebih terarah dan berdampak. Juga dengan program RPL ini bisa mengarahkan Ibu dan Bapak yang mungkin sudah punya banyak inovasi, sudah melakukan perubahan di institusi. Ini sangat bisa kita publikasikan, kita diseminasikan untuk nantinya bisa berdampak yang lebih luas. Contoh ini beberapa yang kami cantumkan, ada cukup banyak, sebagian besar ini dulu mengawali sebagai dosen muda, walaupun sekarang sudah lebih banyak terlibat di manajerial ya di institusi masing-masing. Riset kami, mahasiswa kami sudah cukup banyak riset, baik itu yang di skala nasional maupun internasional. Banyak juga yang sudah berprestasi melalui konferensi. Ibu Bapak saya yakin masing-masing sudah berprestasi juga. Dan yang cukup unik adalah ada juga beberapa mahasiswa yang mempublikasikan dari assignment-nya. Ini yang cukup menarik dan sangat bisa berkolaborasi. Mau nggak nulis bareng sesama mahasiswa? Itu juga sangat bisa. Harapan kami yang sudah dilakukan sebagai bagian dari pembelajaran ini bisa berdampak baik ke institusi masing-masing. Begitu. Jadi institusi juga tidak hanya mengirimkan mahasiswa atau ibu dan bapak pergi belajar, tetapi juga bisa memberikan dampak untuk institusi, baik itu yang baru memulai institusinya ataupun yang sudah cukup lama, sudah bereputasi, sudah memiliki banyak ini ya peningkatan kualitas, dampak ke peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Tapi ini lebih jauh lagi yang kita harapkan. Nah, untuk fasilitas secara luring, Ibu dan Bapak bisa melihat di FKKMK ini cukup baik sekali yang sekarang mungkin yang sedang hits ada gelanggang inovasi dan kreasi, itu juga bisa kita gunakan di universitas, tidak hanya yang di fakultas. Cukup banyak co-working space di sekitar fakultas. Mahasiswa kami suka juga jalan-jalan bareng. Temanya jalan-jalan bareng, tapi sebenarnya mereka belajar cukup rajin sehingga sebenarnya antar angkatan ini cukup solid begitu ya. Ada yang punya jaket angkatan, ada yang sering bikin video. Nah, ini co-working space ini juga sangat memudahkan Ibu dan Bapak nantinya kalau mau luring atau mau mungkin yang RPL ya sesama di UGM, kita mau menyepi nih, mau nongkrong bareng dengan sesama mahasiswa itu sangat bisa. Nah, terkait admisi ini beberapa informasi teknis Ibu dan Bapak yang juga bisa diakses. Nanti akan kami berikan juga presentasi ini bersama dengan panduan link yang menuju ke panduan di website kami. Untuk admisi, semua melalui admisi di UGM, jadi link ini nantinya bisa Ibu Bapak klik. Kemudian untuk pembukaan kami sudah melewati gelombang 1 kebetulan. Untuk gelombang 1 kemarin untuk jalur reguler sudah dibuka dari mulai Februari. Nah, untuk gelombang 2, 3, dan 4 nanti akan juga dibuka untuk jalur RPL. Untuk RPL ini khusus kami buka di gelombang 2, 3, dan 4. Gelombang 2 nanti mulai 17 Maret, gelombang 3 mulai 28 April, dan untuk gelombang 4 di bulan Juni.
gitu ya. Awal kegiatan akademik nanti akan dimulai 18 Agustus 2026 untuk kedua jalur, hanya nanti penjadwalannya yang berbeda begitu. Nah, informasi ini nanti bisa Ibu dan Bapak lihat lebih lanjut di website admisi UGM. Nah, untuk reguler, secara umum untuk program pasca sarjana, magister, prosesnya sama. Syaratnya ada lebih detail pada website, tetapi secara umum untuk S1 bidang kedokteran atau kesehatan. Jadi tidak harus dokter, tapi kesehatan yang lain juga bisa. Kemudian untuk admisi nanti melalui website, dan nanti akan ada juga wawancara sebagai tindak lanjut dari seleksi atau langkah rekrutmen, langkah pendaftaran yang dilakukan ini. Jadi dari website nanti tampilannya seperti ini, Ibu dan Bapak akan bisa membuat akun. Ya. Nah, untuk yang RPL ini ada panduan admisi yang nantinya dapat diakses Ibu dan Bapak. Untuk latar belakang S1 kedokteran dan kesehatan ini tetap sama karena ini magister. Untuk Ibu dan Bapak yang RPL ini kami harapkan sudah punya pengalaman minimal 10 tahun. Baik itu di institusi pendidikan atau wahana pendidikan klinik, jadi tidak harus di fakultas tetapi bisa juga di rumah sakit pendidikan misalnya, atau badan organisasi terkait pendidikan kedokteran kesehatan. Misalnya mungkin badan akreditasi, mungkin di bidang Litbang Penelitian Pengembangan SDM, mungkin di kementerian, atau misalnya di dinas kesehatan yang terkait bagian pendidikan yang juga sudah terlibat aktif di pendidikan, minimal pengalamannya 10 tahun. Untuk admisi sama, jadi RPL dan reguler sama-sama admisinya melalui website admisi dan sama-sama memilih magister. Hanya nanti yang RPL kami juga punya videonya Ibu dan Bapak untuk bisa memandu Ibu dan Bapak mengisi proses pendaftaran ini. Nah, untuk bagian dari pendaftaran nanti akan ada tahapan di mana Ibu dan Bapak, Prof, Dokter, Senior, sejawat sekalian mengajukan rekognisi untuk pengalaman dan juga mungkin pencapaian ya, sesuai dengan capaian mata kuliah. Jadi ada CPMK, capaian mata kuliahnya, di situ nanti bisa diklaim. Kalau ini sesuai, maka nanti bisa dicantumkan. Kemudian ada lembar portofolio dan formulir evaluasi diri yang nanti template-nya juga akan kami cantumkan di sana. Gitu, dan Ibu dan Bapak. Jadi nanti setelah berkas-berkas siap, Ibu dan Bapak bisa memasukkan semuanya melalui proses admisi ini. Seberapa banyak buktinya? Apakah semuanya boleh? Boleh. Sebanyak-banyaknya tidak apa-apa. Dijadikan satu file begitu ya, Ibu dan Bapak. Kalau perlu dikompres, atau diberikan link ke Google Drive begitu juga mungkin akan bisa begitu. Nah, mungkin selain ijazah, kalau Ibu dan Bapak mungkin secara untuk bahasa Inggrisnya masih belum sesuai ketentuan, tapi sudah mengikuti S2, S3, mungkin juga postdoc begitu ya di luar negeri yang menggunakan bahasa Inggris, sudah publikasi bahasa Inggris, itu juga bisa dicantumkan. Juga mungkin sekian publikasi yang Ibu dan Bapak sudah lakukan, sertifikat, mungkin juga surat tugas. Kalau sebagai dekan ada SK-nya, misalnya sebagai dekan sudah memimpin, sudah pernah menguji, menjadi ketua tim kurikulum, tim asesmen, penjaminan mutu, asesor Lampetekes, itu juga cukup banyak ya, ketua asosiasi profesi atau ketua kolegium. Nah, itu siapa tahu sudah sekretaris kolegium, tim pengembangan dan seterusnya. Silakan bisa dicantumkan sebagai bukti pelengkap untuk portofolio dan evaluasi diri. Nah, ini videonya, mungkin Ibu dan Bapak bisa langsung mengakses, tetapi nanti kami akan tampilkan juga di akhir untuk video admisi ini, dan untuk panduan nanti akan bisa diakses seperti ini Ibu dan Bapak, panduannya berbentuk PDF, nanti bisa diakses untuk bisa lebih rinci ya. Jadi di sana juga akan kami sertakan mungkin panduan asesmen rekognisinya seperti apa. Jadi Ibu dan Bapak tahu kalau 100% itu apa saja mungkin persyaratan yang harus dilampirkan, berkas pendukungnya seperti apa. Itu nanti ada di panduan admisi. Nah, demikian mungkin sebelum ke pertanyaan Ibu dan Bapak bisa menuliskan di chat atau raise hand, tapi saya izin mengundang sekretariat untuk bisa menampilkan video untuk proses panduan proses admisi pendaftaran di jalur RPL. Silakan mungkin Mbak Aan atau Mbak Rani. Tata cara pendaftaran program Pasca Sarjana UGM melalui jalur rekognisi pembelajaran lampau.
Kunjungi laman admissions.ugm.ac.id, kemudian klik Apply. Klik pendaftar mahasiswa baru. Kemudian buatlah akun admisi terlebih dahulu. Setelah semua data diisi, data dikunci, dan foto profil sudah diupload, klik Admission. Klik program Pascasarjana lalu klik jalur RPL. Pilih jalur pendaftaran Anda. Lalu klik Daftar. Klik Ya. Selanjutnya ada beberapa tahapan yang harus Anda selesaikan secara urut. Klik Edit. Pilih program studi Magister Ilmu Pendidikan Kedokteran dan Kesehatan lalu klik Simpan. Klik Kembali. Tahap selanjutnya adalah Anda diminta untuk mengisi data personal Anda. Persiapkan berkas seperti ijazah, sertifikat akreditasi, transkrip nilai, sertifikat tes kemampuan bahasa Inggris dan potensi akademik Anda. Setelah semua data terisi, klik Kembali. Tahap selanjutnya Anda diminta mengupload beberapa dokumen yang ditandai warna merah bersifat wajib. Pastikan tulisan warna merah sudah berubah menjadi hitam yang menunjukkan bahwa semua dokumen sudah terupload. Jika sudah, klik Kembali. Tahap selanjutnya adalah evaluasi diri. Upload dokumen-dokumen pendukung yang Anda miliki yang nantinya akan diklaim ke daftar mata kuliah yang tersedia. Pilih jenis dokumen, jika tidak ada, pilih dokumen lain yang relevan. Tulis nama dokumen, upload file, klik Simpan. Jika semua dokumen sudah diupload, klik Daftar mata kuliah. Klik tombol Tambah. Pilih mata kuliah yang akan Anda klaim menggunakan dokumen pendukung yang sudah diupload. Kemudian lakukan penilaian tentang diri Anda pada CPMK yang tersedia. Deskripsikan pengalaman yang Anda miliki lalu klik Simpan. Setelah semua dokumen telah diklaim ke mata kuliah dan Anda sudah merasa yakin, klik Pengajuan RPL. Kemudian klik Ya. Kunci data. Klik OK. Selanjutnya, Anda akan diminta untuk mengisi data pemberi rekomendasi Anda berupa nama, alamat email, dan nomor handphone. Jika sudah terisi semua, para pemberi rekomendasi akan menerima email dan akan mengisi rekomendasi melalui link yang dikirimkan dalam email tersebut. Tahap selanjutnya, jika rekomendasi sudah diisi, Anda dapat mengunci data, buat tagihan, pembayaran pendaftaran, dan cetak bukti peserta. Kemudian untuk pengumuman hasil seleksi dapat dilihat sesuai jadwal yang tertera di tahapan nomor 11. Sekian video penjelasan tata cara pendaftaran program Pascasarjana UGM melalui jalur RPL. Sampai jumpa. Terima kasih Sekretariat dan tim. Saya kembalikan ke Dr. Diva untuk memandu acara tanya jawab mungkin. Silakan Dr. Diva.
Baik, terima kasih banyak Dokter Rahma. Luar biasa ya Bapak dan Ibu. Tadi kita sudah mendengarkan kisah-kisah yang memotivasi dan membuka wawasan kita semua. Terima kasih kepada Dokter Rahma yang telah memaparkan informasi terkait kurikulum MHPE, baik jalur reguler maupun RPL. Dan juga saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu fasilitator, ada Dr. Indra, Bapak Tias, Dr. Yorki, dan juga Dr. Syifa, yang telah memberikan waktunya untuk bergabung di sesi hari ini, dan juga atas ketulusannya untuk berbagi cerita pada sesi hari ini. Nah, untuk mungkin sesi terakhir, ini kita ada sesi diskusi atau tanya jawab. Ini akan kami buka bagi Bapak dan Ibu yang ingin menanyakan terkait kurikulum di MHPE atau mungkin bisa pertanyaan lainnya secara lebih detail. Kami membuka sesi pertanyaan pada hari ini. Boleh silahkan langsung raise hands atau bisa juga pertanyaannya dituliskan di kolom komentar. Dan kami sampaikan bahwa untuk penanya hari ini kami akan memberikan door prize ya. Door prize-nya ini sangat menarik tentunya, jadi jangan malu-malu Bapak Ibu semuanya untuk bertanya, karena ini nanti tentunya akan memberikan insight untuk kita semua, tidak hanya untuk Bapak Ibu yang bertanya. Terima kasih, silakan. Oke, sudah lumayan banyak ini Dokter Rahma yang bertanya di kolom chat, Dok. Mungkin saya bacakan dulu yang pertama dari Ibu Mary Indahsari. Izin bertanya, Dok, untuk SPP-nya berapa ya, Dok? Silahkan, Dokter Rahma. Ya, terima kasih untuk yang ini ya, untuk yang RPL ya, untuk ini Dokter Mary. Ini Dokter Mary yang alumni, bukan ini Dokter ya. Ya, untuk yang RPL ini mengacu pada SK Rektor kami ada perbedaan dengan yang reguler. Untuk RPL ini 1 semester adalah saya melirik SK dulu ya. 1 semester adalah 20 juta rupiah Ibu dan Bapak sekalian. Untuk reguler kami 15 juta rupiah. Jadi bedanya sebenarnya nggak banyak. Tapi kan semoga RPL ini akan selesai dalam waktu 2 semester. Begitu. Tapi informasi lebih detail terkait UKT dan seterusnya nanti dapat dilihat lebih rinci di website admisi di UM ya, UM UGM. Terima kasih pertanyaannya. Terima kasih Dokter Rahma. Kemudian, mohon maaf tadi mungkin saya ulangi lagi untuk RPL 20 juta per semester ya Dok? Atau? Ya. Iya, 20 juta per semester, untuk reguler 15 juta per semester. Baik, terima kasih Dokter Mary. Kemudian yang berikutnya ada Bapak Rizky Fazrian Danu, izin Bu, tadi sudah dibahas ada program berbarengan dengan Famer yang akan berjalan di April ini. Kira-kira kapan dibuka lagi ya Bu untuk join program ini? Dan offline-nya spesifik berapa lama dan atau tanggal berapa sampai tanggal berapa? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Pak Rizky. Untuk program fellowship ini biasanya akan kami buka mulai bulan Oktober begitu ya. Tetapi untuk MHPE bisa dimulai mulai sekarang pendaftaran yang sesuai tadi. Mungkin saya izin kembali untuk menampilkan timeline dari program S2 ini untuk admisinya untuk program salah. Untuk sebentar, izin share screen kembali. Nah, baik untuk jadwalnya seperti ini untuk gelombang 1, 2, 3, dan 4. Jadi yang paling dekat adalah gelombang 2 yang akan mulai tanggal 17 Maret. Nah, MHPE Friendship ini aplikasinya atau pendaftarannya terpisah, Pak Rizky. Jadi pendaftaran untuk friendship atau fellowship-nya nanti ada di website Famer, dan biasanya kami umumkan, mungkin biasanya bulan Agustus kami sudah mulai pengumuman karena kami baru mau fellowship April ini, dan fellowship tahun berikutnya itu akan dimulai untuk pembukaan pendaftarannya mulai bulan Oktober 2026. Jadi fellowship-nya mulai 2027. Jadi misalnya Pak Rizky ingin memulai dari S2 dulu, karena mereka mulainya tidak bersamaan, S2 dulu bisa. Jadi mulai S2 misalnya, kemudian masuk bulan Agustus begitu ya, masuk bulan Agustus ini sesi offline kira-kira 3 minggu setelah tanggal 18 Agustus karena ada kegiatan dari universitas juga.
Kemudian untuk fellowship nanti dimulai setelah semester 2 berjalan. Jadi kalau misalnya semester 2 nanti ada aktivitas luring selama 3 minggu kurang lebih di bulan Februari 2027. Nanti fellowshipnya akan juga berkisar di bulan April. Jadi biasanya kami setelah beberapa libur begitu ya. Jadi pas kondisinya akhir April, tengah akhir April atau awal Mei. Nah itu biasanya pas kami melakukan fellowship gitu. Jadi bisa mulai dari MHPE dulu, bisa mulai dari fellowship dulu. Kalau mulai dari fellowship dulu, mulai dari pendaftaran di Oktober misalnya, kemudian nanti mengikuti fellowship di bulan April, baru kemudian sambil mengikuti atau mendaftar ke S2 yang nanti akan mulai bulan Agustus. Jadi memang lulusnya bisa saja nggak bersamaan, kecuali misalnya ya benar, karena fellowship ini 2 tahun nih, Bapak. Fellowshipnya juga hanya luring atau residensialnya sekitar mungkin 1 minggu, 1 tahunnya. Kalau untuk fellowship ya hanya di bulan April itu, dan yang sisanya dilakukan secara daring. Untuk S2, untuk program magisternya dilakukan 3 minggu di awal semester. Jadi awal semester 1, semester 2, dan semester 3. Kayak gitu. Kemudian nanti yang semester 4-nya sudah selesai. Begitu Ibu dan Bapak sekalian, semoga menjawab ya. Nanti Baik. jika lebih lanjut akan untuk yang friendship nanti kita akan ada informasi sendiri dari tim fellowship. Mungkin kayaknya terima kasih. Baik. Terima kasih Dokter Rahma, semoga menjawab ya Bapak Ibu. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya Dok dari Bu Nurul Mazia terkait jalur RPL, apakah berarti saat proses admisi 5 mata kuliah tersebut harus diklaim dengan bukti tertentu atau bisa ada mata kuliah yang kosong? Jika kosong, apakah berarti diganti dengan mengikuti kuliahnya atau memang menjadi persyaratan bahwa semua matkul tersebut harus ada klaim dokumennya untuk lolos jalur RPL? Terima kasih. Terima kasih Bu Nurul. Wah, ini dia menyambut apoteker-apoteker kita. Bu Nurul yang ini sebenarnya sudah sebentar lagi mungkin selesai S3-nya ya Bu Nurul ya, semoga lancar. Nah, untuk RPL ini tidak semua harus diklaim. Jadi Ibu dan Bapak bisa mengklaim sesuai dengan apa yang sudah dilakukan sebagai portofolio Ibu dan Bapak. Nah, saya izin lagi untuk bisa menampilkan, tetapi Ibu dan Bapak tidak harus semuanya diklaim, hanya disesuaikan apa yang sudah dilakukan. Kalau misalnya nanti ada mata kuliah atau blok yang belum diklaim, akan mengikuti mata kuliah tersebut. Nah, misalnya juga seperti ini Ibu dan Bapak, bisa jadi Ibu dan Bapak tidak bisa mengklaim SKS secara penuh, misalnya baru mengikuti atau misalnya sudah pernah publikasi tetapi saya bukan penulis utama, atau misalnya sudah pernah riset tapi lebih banyak bukan yang terkait pendidikan. Jadi untuk blok metodologi riset ada yang perlu ditambahkan. Nah, nanti tinggal mengikuti sisanya. Jadi itu nanti ada hasil assessment-nya, demikian Bu Nurul. Hasil assessment-nya ini jadi misal Bu Nurul mungkin untuk kursus bioetika belum pernah mengikuti. Nanti berarti misalnya yang bioetika ini bisa dikosongkan, dan kemudian nanti yang kosong itu misalnya nanti diterima akan perlu diikuti untuk sesi sesuai dengan yang reguler. Jadi tetap mengikuti yang lain gitu. Nah, untuk RPL ini juga mungkin sebagai gambaran juga ya, kami tampilkan sekali lagi. Mohon izin langsung ke gambaran mata kuliah di sini. Jadi untuk yang RPL akan ada yang wajib diikuti juga, yang nanti akan bersama dengan yang reguler. Jadi teaching learning, learning resource, assessment, dan curriculum development ini wajib diikuti, begitu Ibu dan Bapak. Nah, untuk yang diklaim RPL nanti sesuai dengan hasil assessment-nya. Semisal belum bisa mengklaim secara full SKS-nya, jadi misalnya sudah pernah kursus bioetika tapi baru misalnya beberapa begitu ya, bukan course yang utama. Nah, itu mungkin perlu ada SKS lagi untuk mengikuti kegiatan belajar di blok etik dan humanities. Nanti lebih rinci ada di panduan, kira-kira begitu Bu Nurul. Jadi tidak harus semuanya diikuti, begitu ya. Gambarannya demikian. Baik, terima kasih Dokter Rahma. Semoga menjawab ya Bapak Ibu. Kemudian pertanyaan selanjutnya Dok, dari Bu Suhartini. Izin bertanya Dok, tadi dijelaskan bahwa pembelajaran blended, online dan offline. Untuk yang RPL, apakah juga wajib ikut kelas offline 2-3 minggu? Berhubung kami juga masih dalam tugas tambahan di institusi, apakah ada batas minimal kehadiran untuk offline? Baik, terima kasih Bu Suhartini ya. Untuk offline ini memang kami harapkan karena hanya 2-3 minggu,
bisa hadir secara penuh begitu. Dan ini biasanya kami minta untuk permohonan izin ke institusi begitu ya, untuk memberitahukan bahwa ini perlu mengikuti kegiatan perkuliahan secara luring. Nah, perkuliahan secara luring ini nanti setiap semesternya mungkin akan ada perbedaan variasi, artinya begini Ibu dan Bapak. Mungkin pada saat semester 1 ini nanti akan materinya cukup banyak karena beberapa mata kuliah dasar, tapi untuk misalnya semester 2 sangat mungkin nanti Ibu dan Bapak sudah masuk ke penelitian tesis, sehingga mungkin jadwal itu tidak full setiap hari ada kegiatan luring untuk Ibu dan Bapak. Mungkin ada waktu-waktu tertentu di mana Ibu Bapak mungkin di sini perlu mengumpulkan assignment, perlu diskusi, bimbingan dengan pembimbing tesis misalnya, dan seterusnya. Jadi tiap semester tidak harus sama, tetapi harapan kami bisa mengikuti semuanya karena juga ini proses adaptasi ya, terutama untuk semester 1. Biasanya kami sertakan di undangan penerimaan atau sebelum jika membutuhkan surat izin dari institusi, biasanya kami sertakan. Semoga menjawab Bu Suarti gitu, Mbak. Baik, Mungkin Dokter terima Diva. kasih, Dr. Rahma. Untuk berikutnya ada Bu Bekti Setiawardani. Assalamualaikum, izin bertanya dokter, untuk program RPL ini berarti mutlak hanya untuk dosen ya dok? Tidak bisa untuk dokter klinisi, misalnya puskesmas atau rumah sakit, di mana tempat kerja ada membimbing mahasiswa FK atau koas atau internship. Terima kasih dok. Ya, terima kasih untuk Bu Bekti ya. Sangat bisa Bu untuk untuk dokter klinisi puskesmas RS yang membimbing untuk mahasiswa profesi begitu ya, mahasiswa profesi, mahasiswa preklinik yang mungkin melakukan penelitian atau misalnya melakukan, kalau di tempat kami dulu misalnya ada di ilmu kesehatan masyarakat ada beberapa misalnya interns gitu ya, magang di tempat Ibu dan Bapak juga melakukan misalnya supervisi internship, sangat bisa. Dan itu untuk kegiatan misalnya sudah membimbing klinik, mungkin juga dalam pembimbingan ada inovasi, sudah pernah ikut pelatihan, juga mungkin dari yang dibimbing itu mungkin ada riset yang dilakukan sendiri di institusinya, karena misalnya juga melatih profesi kesehatan, misalnya pengembangan SDM begitu ya, sudah memimpin institusi di puskesmas, itu bisa diklaim juga. Karena tadi wahana klinik ini juga tidak harus rumah sakit ya, tapi bisa juga puskesmas Ibu dan Bapak. Gitu. Yang jelas Ibu dan Bapak terlibat di pendidikan. Tetapi harapan kami memang lebih dari 10 tahun. Semoga juga pengalaman cukup ya Ibu Putih, karena bagi kami untuk para pendidik klinik ini, mau itu di rumah sakit, puskesmas, di jaring begitu ya, itu juga sangat punya pengalaman yang bisa direkognisi. Begitu, Bu. Jadi tidak harus dosen fakultas. Nah, ini kan dosen yang di lapangan begitu ya, sebagai klinisi yang juga membimbing. Itu sangat bisa. Yang jelas nanti ada bukti-bukti yang perlu disertakan juga. Bu Bekti mungkin seperti itu. Terima kasih banyak. Iya, terima kasih Dr. Rahma. Semoga menjawab ya Bu Bekti. Kemudian yang terakhir ini di chat box dok. Dari Bu Evi Vika Evana, Dr. Rahma mohon informasinya. Menurut pengalaman untuk mahasiswa asing yang mengikuti Friendship Fellowship juga tertarik untuk program RPL dok. Apakah memungkinkan Ya. mengikuti program RPL S2 MHPE juga untuk mahasiswa asing tersebut dok? Ya, terima kasih Mbak Evi. Mbak Evi ini sebenarnya manajer friendship kita, manajer fellowship kita. Nah, ini ada cukup tantangan, tetapi nanti mungkin kalau Ibu dan Bapak punya kolega dari negeri tetangga sejawat yang berminat dari luar negeri, termasuk untuk ikut fellowship juga, dari luar negeri ini untuk program S2 yang bisa diikuti, yang kita arahkan adalah mengikuti program reguler, karena persyaratannya sudah lebih sesuai begitu ya, dan juga cocok untuk menyesuaikan, terutama jika misalnya ada misalnya mau tambahan kelas bahasa atau misalnya ada riset tertentu yang mau dilakukan di Indonesia, itu akan lebih mudah untuk yang reguler. Apakah bisa ikut RPL? Nah, sementara ini untuk syarat RPL untuk lulusan atau warga negara asing atau misalnya lulusan luar negeri untuk S1-nya itu adalah perlu penyetaraan ijazah. Seperti itu Mbak Evi. Jadi jika ada pertanyaan bisa RPL atau enggak, bisa, tapi proses penyetaraan ijazahnya itu yang mungkin akan butuh waktu lama. Tapi kalau misalnya mau dicoba silahkan. Hanya nanti kita perlu mengarahkan untuk potensial aplikan ini, calon pelamar
mengecek dulu untuk prosedur penyetaraan ijazah luar negeri bagi WNA atau yang lulusan luar negeri dan kemudian akan melanjutkan studi lanjut di Indonesia. Seperti itu, Pak. Jadi kalau RPL bisa tapi harus penyetaraan. Kalau untuk S2 malah justru yang reguler bisa langsung via proses admisi. Gitu. Baik, terima kasih Dokter Rahma. Oh, ada tambahan lagi Dok. Dari Bu Dona Kahanjak. Terkait yang merekomendasi syaratnya apa dan siapa yang bisa merekomendasi untuk jalur RPL-nya Dok? Ya, terima kasih Bu Dona. Untuk rekomendasi ini biasanya adalah dari pimpinan institusi atau atasan. Kalau saya rektor gimana? Wah, kalau dari rektor mungkin bisa dari wakil rektor SDM-nya begitu ya, atau mungkin dari mentornya, atau mungkin kalau misalnya di LL Dikti begitu ya, ada dari atas dari Dikti begitu, itu juga bisa. Kalau misalnya Ibu dan Bapak ada di rumah sakit atau di puskesmas, di wahana pendidikan klinik, bisa dari misalnya direktur SDM, bisa dari yang tentu mengetahui bagaimana Ibu dan Bapak terlibat di pendidikan, misalnya ada Komkordik, atau mungkin yang terlibat mungkin dekan atau misalnya kaprodi profesi yang bekerja sama dengan wahana pendidikan Ibu dan Bapak. Jadi misalnya Ibu dan Bapak puskesmasnya misalnya bidan sudah mensupervisi klinik cukup lama bekerja sama dengan Poltekkes misalnya Poltekkes Kemenkes begitu ya. Nah di yang klinik ini perseptor klinik ini bisa mengajukan juga ke RPL mungkin selain dari rumah sakit bisa atau kliniknya atau puskesmas bisa ke prodi yang bekerja sama dengan rumah sakit atau wahana tersebut. Gitu. Untuk panduan RPL ya nanti kami share di website Ibu dan Bapak. Mohon izin nanti akan kami share di website kami. Mungkin nanti websitenya dicantumkan dulu boleh ya Mbak Rani Mbak Aan. Nanti akan kami unggah di sana. Kebetulan belum kami unggah karena kemarin masih kami rapikan. Tetapi nanti informasi terkait RPL ini bisa ada mungkin linknya juga akan dipost di sosmed Ibu dan Bapak nanti mohon bantuan sekretariat kalau belum follow dan sosmednya boleh follow juga ya mungkin Bu Ratih juga nanti bisa menghubungi kontak kami bisa dicantumkan mungkin Mbak Rani Mbak At kontaknya di chat terima kasih nanti bisa hubungi dan juga untuk link pertanyaan ya, kalau misalnya untuk panduan RPL kami juga akan bisa mengirimkan ke email dan juga nomor kontak Ibu dan Bapak. Demikian Bu Ratih nanti akan kami follow up. Terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Rahma. Untuk pertanyaan di kolom komentar sepertinya sudah habis. Mungkin saya berikan kesempatan bagi Bapak dan Ibu yang ada di layar ini. Bagi yang mungkin langsung bertanya, ingin bertanya langsung, silahkan. Bisa raise hand dan langsung bisa unmute nanti, silahkan. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Atau mungkin ingin sharing juga boleh, silahkan. Ya. Ibu dan Bapak, kalau ada pertanyaan lebih lanjut, terutama jika ada informasi atau mungkin membutuhkan panduan, membutuhkan link, atau misalnya nanti ada terkait nanti videonya di mana ya tadi ya. Nah itu Ibu Bapak bisa mengklik ini juga untuk menyampaikan pertanyaan, misalnya mohon dikirimkan panduan, mohon diinformasikan kembali terkait admisi. Silakan diisi untuk Google Form yang sudah dimunculkan di chat box, akan kami tindak lanjuti dan semoga nanti Ibu dan Bapak terbantu dan bisa bergabung bersama MHPE di tahun ini. Mungkin sepertinya sudah dan bisa kita umumkan mungkin door prize-nya Dr. Diva kita pilih dari Baik, Dokter Rahma. Ini ternyata banyak sekali yang antusias ya untuk bertanya di siang hari ini. Mungkin kalau Bapak Ibu belum sempat bertanya pada hari ini, boleh silahkan mengisi link yang sudah kami share di kolom komentar. Nanti insya Allah akan kami berikan infonya, kami jawab di situ. Kemudian untuk terkait video tata caranya sudah kami share juga di kolom chat. Dan juga nanti mungkin update untuk tadi pertanyaan RPL ya dok, itu nanti akan kita informasikan di website kami. Ini ada yang bertanya, recording Zoom apakah akan diupload di YouTube? Bagaimana Dokter Rahma? Oh, bisa, nanti akan kami upload di YouTube Ibu dan Bapak. Oke, baik.
Baik, mungkin sebelum kita tutup acaranya, tadi kita sudah memberikan pengumuman kalau yang bertanya pada hari ini akan mendapatkan door prize. Jadi ada 5 door prize Bapak Ibu, dan karena ini tadi ada banyak, mungkin kita berikan ke sesuai urutan saja Dok, dari atas tadi yang paling pertama atau bagaimana Dok? Nah, ini kita bisa pilih. Izin Ibu Bapak, kita rolling-rolling dulu ya Ibu Bapak. Baik. Bisa rolling. Baik, mungkin yang pertama ini hasil rolling. Saya izin untuk yang pertama ini ada pertanyaan yang dari ini ya, dari Pak Rizky ini Pak Rizky. Wah, dari Pak Rizky yang pertama. Kemudian yang berikutnya izin di sini dari ini ya, kalau Mbak Evi tentu tidak menang, sudah punya bukunya Mbak Evi. Ya, untuk berikutnya ada dari Bu Nurul. Wah, ini bukan terkait panjang pertanyaan ya. Berikutnya dari Bu Suhartini, ini sudah 3. Dari Bu Bekti, dan terakhir ini dari Bu Dona. Ya, terima kasih banyak. Kalau Bu Mary nanti bisa masuk sendiri. Ya, baik. Mungkin selamat untuk Ibu dan Bapak yang sudah mendapatkan door prize. Nanti akan dikontak, mungkin bisa dikontak ya panitia, bisa di chat atau mungkin nanti bisa mengisi Ibu dan Bapak mengisi di kolom pertanyaan agar kami bisa menindaklanjuti dengan mengirimkan door prize-nya. Sepertinya kita sudah sampai di akhir ini. Terima kasih sekali Ibu dan Bapak yang sudah menemani kami, juga teman-teman mahasiswa ya. Sengaja yang dapat door prize bukan mahasiswa. Ya, mahasiswa nanti bisa request sendiri bukunya. Untuk teman-teman alumni juga di sini Prof, Dokter, Ibu Bapak sekalian yang sudah berkenan hadir pada open house kali ini. Besar harapan kami untuk bisa bertemu kembali dengan Ibu dan Bapak semuanya di kesempatan berikutnya. Semoga kesempatan berikutnya adalah pada saat kita mengawali semester baru. Siapa tahu ada yang langsung nanti ingin mengikuti MHPE, kami akan sangat menyambut ke keluarga kami, keluarga Departemen Pendidikan Kedokteran dan Bioetika, juga keluarga Magister Ilmu Pendidikan Kedokteran dan Kesehatan. Mari bersama menjadi satu komunitas yang meningkatkan kualitas pendidikan kedokteran dan kesehatan di Indonesia. Terima kasih dari saya. Cukup sekian, mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Dr. Diva. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Dr. Rahma, atas nama program studi Magister Ilmu Pendidikan Kedokteran dan Kesehatan FKKMK UGM. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada, yang pertama kepada Dr. Yoyo Suhoyo atas sambutannya untuk membuka sesi pada hari ini. Kemudian Dr. Rahmadia Nur Hidayah atas pemaparannya yang sangat komprehensif. Kemudian para fasilitator, Dr. Indra Mulyawan, Bapak Tia Setia Nugraha, Dr. Yorki Brahmantia, dan juga Dr. Syifa Mustika yang telah memberikan waktunya untuk sharing pada hari ini, dan juga atas ketulusannya untuk berbagi cerita di sesi hari ini, dan juga seluruh peserta open house, Bapak Ibu yang telah meluangkan waktu untuk hadir dan berpartisipasi aktif dalam acara hari ini. Untuk informasi lanjutnya nanti akan kami berikan di website kami, jadi silahkan nanti bisa update di website atau mungkin di Instagram kami bisa di-follow MHPE UGM ya Bapak Ibu. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini menjadi bekal yang bermakna bagi karir profesional kita semua, maupun nanti bagi pelajar yang kelak kita didik dan juga kita pimpin. Sampai jumpa di MHPE UGM. Semoga kita bisa bertemu lagi, mungkin sebagai keluarga besar MHPE UGM. Terima kasih Bapak Ibu, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu Bapak Ibu. Terima kasih.